warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua, jumpa lagi dengan saya Ansar. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam. Dari tayangan yang barusan kita lihat, apa yang terlintas dalam benak kalian? Betul, barter. Barter adalah salah satu alat transaksi ekonomi yang dilakukan bahkan mulai zaman Rasulullah SAW. Dalam prakteknya, barter ini banyak ditemukan ketidakadilan. Hal ini dapat dilihat karena hanya ada salah satu yang paling diuntungkan, sehingga Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Abu Sa'id dan Abu Hurairah melaporkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menunjuk seseorang sebagai pengumpul zakat di Khaybar. Ia kembali kepada beliau dengan membawa kurma yang terbaik. Beliau pun bertanya, apakah kurma Khaybar sebaik ini? Demi Allah, tidak, jawabnya. Wahai Nabi, kami menukarkan satu sak kurma dengan 2 sak dan 2 sak kurma dengan 3 sak. Nabi lalu bersabda, jangan lakukan itu. Juallah kurma dengan dirham dan selanjutnya belilah kurma dengan dirham. Hadis Bukhari Muslim. Barter ini adalah salah satu alat transaksi yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, tapi pada prakteknya berpotensi menimbulkan riba. Baik, dari penjelasan di atas, mungkin kalian sudah bisa menebak materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebagai makhluk sosial, kita hidup tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, yang artinya kita akan selalu membutuhkan bantuan atau berdampingan atau hidup bersosial di alam sekitar kita. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dalam hal ini disebut dengan muamalah, dengan tujuan untuk mengatur hidup bermasyarakat supaya berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Pengertian muamalah menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, misalnya pergaulan maupun perdata. Sementara dalam ilmu fikih Islam, muamalah berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan berbagai cara. Yang pertama bisa ditempuh dengan jual beli, sewa menyewa, upah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, dan usaha lainnya. Dalam pelaksanaannya tidak boleh dengan cara yang batil, adanya unsur riba, cara yang zalim, mempermainkan takaran timbangan, kualitas halal haram, berjudi, dan transaksi jual beli yang haram. Macam-macam muamalah. Yang pertama, jual beli. Syarat-syarat jual beli adalah penjual dan pedagang haruslah balik berakal dan sehat atau atas kehendak sendiri. 3. Keadaan barang harus dapat diserah terimakan dan diketahui oleh penjual dan pembeli. 4. Barang itu adalah milik sendiri. Dan yang terakhir yang menjadi syaratnya juga adalah harus ada ijab dan kabul. Kemudian transaksi ekonomi yang kedua adalah utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada pemiliknya dengan ketentuan tidak
boleh barang tersebut ada yang kurang atau barang tersebut harus tetap masih utuh. Rukunnya ada 3, yang berhutang dan yang berpiutang, kemudian adanya harta dan atau barang, kemudian yang ketiga adalah lapas. Transaksi ekonomi yang ketiga adalah sewa menyewa. Dalam fikih Islam disebut juga dengan ijarah, yaitu imbalan yang harus diterima oleh seseorang atau jasa yang diberikannya. Syarat dan rukun sewa menyewa: yang pertama, sudah balik; yang kedua, atas dasar keinginan masing-masing; yang ketiga, barang tersebut sepenuhnya menjadi hak orang yang menyewa; yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifatnya; yang kelima, manfaat yang diambil barang tersebut harus diketahui secara jelas. Adapun transaksi ekonomi yang lainnya adalah perbankan syariah, asuransi syariah, dan syirkah atau perseroan. Untuk yang 3 berikut akan kita bahas pada video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.